Suara abangku membelah aula seperti pisau memotong mentega murahan. Ini adikku yang bau lumpur, tidak punya pekerjaan nyata, tidak punya masa depan, hanya pekerja kasar. 200 orang berjas desainer menoleh menatapku. Gelas sampahnya berhenti di udara, seseorang bahkan terkesiap. Dan di sana aku berdiri. Dengan celana jeans terbaikku dan blus sutra yang kubeli khusus untuk acara ini, merasakan panas merayap ke pipiku saat tawa menyebar di antara kerumunan. Bramantio, abangku, mengangkat gelasnya dengan seringai. Abangku sendiri di perayaan merger perusahaannya di depan semua orang yang penting baginya. Dan yang terburuk, ibuku tersenyum. Bukan senyum lebar, hanya ekspresi tegang yang selalu ia kenakan ketika Bram menempatkanku pada tempatku. Seolah dia setuju tapi terlalu sopan untuk mengatakannya sendiri. Biar aku jelaskan sedikit. Namaku Rani Anindita. Aku 34 tahun dan menurut keluargaku, aku adalah kegagalan yang pekerjaannya mengotori tangan dengan tanah. Inilah yang tidak mereka ketahui. Aku memiliki Anindita Karya Asri, sebuah perusahaan arsitektur lanskap yang memiliki 47 karyawan di 3 provinsi. Tahun lalu, kami menghasilkan 160 miliar rupiah. Tahun ini, kami baru saja mendapatkan kontrak senilai 60 miliar rupiah dengan pemerintah kota untuk proyek revitalisasi kawasan pesisir Jakarta Pusat. Perusahaanku pernah dimuat di majalah Gria Asri 2 kali. Kami memenangkan penghargaan desain nasional untuk restorasi Taman Kota Menteng. Tapi ya, tentu saja, aku hanyalah adik yang bau lumpur yang bermain di tanah. Aku tidak pernah memberitahu keluargaku tentang semua ini. Bukan soal uangnya, bukan soal penghargaan, bukan soal fakta bahwa gaji mingguan yang harus kubayar adalah 600 juta. Kurasa aku punya ide naif bahwa pada akhirnya mereka akan melihatku apa adanya tanpa label harga. Bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka akan mencintai putri dan adik mereka tanpa perlu tahu dulu berapa nilai kekayaan bersihku. Sayangnya, mereka tidak melakukannya. Bramantio 4 tahun lebih tua dariku dan 400 tahun lebih sombong. Dia bekerja di keuangan korporat, yang di mata keluarga kami berarti dia hampir berjalan di atas air. Ibu telah memanggilnya kisah sukses kecilnya sejak dia mendapat magang pertamanya pada usia 22 tahun. Setiap lebaran, setiap Natal, setiap telepon Selasa yang acak entah bagaimana selalu kembali ke promosi terbaru Bram, mobil baru Bram, klien penting Bram. Dan aku? Oh, Rani masih sibuk dengan urusan berkebunnya itu. Ini bukan berkebun, Bu. Aku sudah bilang sekitar 7.000 kali kataku. Aku arsitek lanskap berlisensi. Aku merancang ruang luar, mengelola proyek konstruksi, dan menjalankan perusahaan dengan armada peralatan yang harganya lebih mahal daripada rumah Bram. Itu bagus, Nak. Tapi kapan kamu akan mendapatkan pekerjaan nyata? Kau tahu sesuatu di dalam ruangan di mana kamu tidak menjadi kotor. Aku berhenti mencoba menjelaskan bertahun-tahun yang lalu. Beberapa pertempuran tidak layak diperjuangkan. Atau begitulah pikirku. Bram meneleponku 3 minggu sebelum pesta merger besarnya. Dia bilang dia ingin aku ada di sana, yang seharusnya menjadi bendera merah pertamaku. Bram tidak pernah ingin aku berada dimanapun. Aku adalah kerabat yang memalukan, yang dia pura-pura tidak ada di acara jejaring mewahnya. Kata-kata tepatnya mudah diingat. Dengar, Rani, ini malam yang sangat penting bagiku. Akan ada orang-orang serius di sana. Jadi, mungkin jangan terlalu banyak bicara tentang bisnis cangkulmu, oke? Aku tidak butuh kamu mempermalukanku. Aku seharusnya bilang tidak. Aku seharusnya memberitahunya di mana dia bisa meletakkan undangannya. Tapi inilah kelemahan fatal saya. Aku sebenarnya mencintai abangku. Di suatu tempat di balik semua kesombongannya adalah anak kecil yang dulu kubuatkan tenda selimut. Remaja yang mengajariku menyetir. Orang yang kupikir akan selalu mendukungku. Jadi aku bilang ya, karena aku rupanya pecandu hukuman, aku menghabiskan 3 hari mencari pakaian yang tepat. Tidak terlalu mewah karena Bram akan mengejekku karena terlalu berusaha. Tidak terlalu santai karena aku akan menjadi si ceroboh yang tidak bisa berpakaian dengan benar. Aku memutuskan celana jeans gelap, blus sutra krem dan satu-satunya sepatu hak yang kumiliki yang tidak membuatku ingin menangis setelah 20 menit. Ketika aku berjalan ke aula itu, aku benar-benar merasa berharap. Mungkin ini akan berbeda. Mungkin Bram akan memperkenalkanku dengan benar dan aku bisa melakukan percakapan normal dengan orang-orang normal yang tidak berasumsi bahwa aku tidak berharga. Lalu aku melihat tempat acaranya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Hotel Grand Metropolitan Jakarta, khususnya Hotel Grand Metropolitan yang baru direnovasi dengan teras luar ruangan pemenang penghargaan, fitur taman berkelanjutan dan instalasi air khusus. Aku tahu, perusahaanku yang merancang dan membangun semuanya. Kami menyelesaikan proyek 14 bulan lalu. Ada plakat perunggu di dekat air mancur dengan nama perusahaanku di atasnya.
Anindita karya Asri, tepat di lobi. Abangku melewatinya tanpa melirik. Aku meraih segelas sampahnya dan mencoba mencari sudut yang tenang. Saat itulah aku melihat ibuku membuat pintu masuk megahnya, langsung menuju Bram seperti ngengat ke api. Dia memeluknya selama 30 detik penuh. Ketika dia akhirnya menyadari kehadiranku, aku mendapat lambaian singkat dan tatapan yang mengatakan, "Jangan buat masalah malam ini." "Hai Bu, aku baik-baik saja. Terima kasih telah bertanya, bisnisku berkembang pesat. Aku baru saja merekrut 3 manajer proyek baru. Tapi ya, mari kita bicarakan lebih banyak tentang Jas Bram. Aku sedang menyusun rencana pelarian mental ketika aku merasakan sentuhan di bahuku. Dan di sana berdiri Didit, mantan pacarku. Pria yang meninggalkanku 8 tahun lalu karena kamu tidak akan kemana-mana dengan urusan tukang kebunmu itu. Pria yang memberitahuku bahwa aku tidak punya ambisi dan tidak akan pernah mencapai apapun. Dia melakukan transplantasi rambut sejak terakhir kali aku melihatnya. Itu terlihat seperti seseorang telah merekatkan seekor hewan kecil yang ketakutan ke dahinya. Tapi tentu saja, aku yang dianggap tidak menjaga diri. "Rani," katanya, "bertingkah seperti kami teman lama padahal mantan yang tidak berbicara selama hampir 1 dekade. Wow, kamu terlihat sama saja." "Terima kasih Didit, kamu terlihat berbeda. Sangat berbeda. Seperti garis rambut yang benar-benar berbeda. Dia tidak menangkap sindiranku. Dia memang tidak pernah menangkapnya." Ternyata Didit adalah calon investor Bram. Tentu saja karena malam ini belum cukup menjadi bencana yang menunggu untuk terjadi. Sebelum aku bisa permisi untuk pergi kemana saja secara harfiah, Bram membunyikan gelasnya dan menarik perhatian semua orang. Dia menarikku ke arahnya dengan satu lengan. Senyum palsu lebar itu terpampang di wajahnya dan kemudian dia mengatakannya. "Semuanya, aku ingin kalian bertemu keluargaku. Ini istriku yang cantik Vanessa, ibuku yang luar biasa Farida. Dan ini adikku yang bau lumpur. Tidak punya pekerjaan nyata, tidak punya masa depan, hanya pekerja kasar." Ruangan itu dipenuhi tawa, ibuku tersenyum. Didit menyemburkan sampahnya dari hidungnya yang merupakan satu-satunya momen memuaskan sepanjang malam. Dan aku berdiri di sana, membeku, bertanya-tanya bagaimana aku menghabiskan 34 tahun mencintai orang-orang yang bahkan tidak bisa berpura-pura menghormatiku. Tetapi inilah hal tentang diremehkan sepanjang hidupmu. Kamu belajar untuk memperhatikan, kamu belajar menunggu, dan kamu memperhatikan hal-hal yang dilewatkan orang lain. Seperti cara Bram terus memeriksa ponselnya dengan kepanikan yang nyaris tidak tersembunyi. Cara senyumnya tidak sepenuhnya mencapai matanya. Cara dia minum 3 gelas sampahnya dalam 20 menit. Ada sesuatu yang salah. Dan seorang pria tua di sudut juga menyadarinya. Dia tidak tertawa pada lelucon Bram. Dia mengawasi abangku dengan perhatian terfokus dari seekor elang yang melihat mangsa. Mata kami bertemu di seberang ruangan. Dia sedikit mengangkat gelasnya kepadaku. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku akan segera mengetahuinya. Ya, berdiri di tengah mimpi buruk pribadiku. Sementara 200 orang asing menertawakanku, pesta berlanjut di sekitarku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena bagi mereka memang tidak ada. Lelucon kecil Bram sudah dilupakan. Hanya momen hiburan jaringan lain, tetapi aku masih bisa merasakan gema di dadaku, beban yang akrab karena menjadi kekecewaan keluarga. Vanessa muncul di sampingku seperti vampir berbusana desainer, mencium mangsa yang terluka. Kakak iparku telah menyempurnakan seni pujian yang sebenarnya adalah penghinaan. "Oh Rani," dia merengek, melihatku dari atas ke bawah. "Tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih bagus untuk dipakai, maksudku tidak apa-apa untukmu, sangat praktis." Vanessa mengenakan gaun yang mungkin harganya lebih mahal daripada truk pertamaku. Rambut pirangnya ditata dengan sanggul rumit yang membutuhkan 3 jam di salon profesional. Dia terlihat seperti baru keluar dari majalah. "Terima kasih Vanessa, aku suka gaunmu. Sangat ketat." Dia tidak bisa tahu apakah aku bersikap ramah atau tidak. Vanessa tidak pernah bisa memahamiku, yang kuanggap sebagai salah satu pencapaian terbesarku. 1 jam berikutnya adalah kelas master dalam penyiksaan sosial. Didi terus muncul kemanapun aku pergi, membuat komentar merendahkan tentang bagaimana aku harus benar-benar mempertimbangkan untuk mengubah karier sebelum terlambat. Ibuku menyudutkanku 2 kali untuk mengingatkanku bahwa Bram gugup dan aku harusnya mendukung alih-alih merajuk di sudut. Dan Bram sendiri berparade di sekitar ruangan seperti merak yang menemukan rahasia keangkuhan abadi. Tapi aku terus memperhatikan dan terus mencatat hal-hal.
Presentasi investor Bram mewah tetapi tidak jelas. Banyak janji tentang pertumbuhan dan peluang, sangat sedikit angka aktual. Para eksekutif dari perusahaan yang akan digabungkan terlihat rapi dan percaya diri. Tetapi mereka juga terus bertukar pandang setiap kali Bram berbicara. Tatapan semacam itu yang mengatakan, "Kau mendengarnya juga. Aku tahu tentang bisnis. Kamu tidak membangun perusahaan bernilai 180 miliar rupiah tanpa belajar membaca situasi." Dan situasi ini membaca Bram sebagai seseorang yang menjual lebih keras dari yang seharusnya dia butuhkan. Saat itulah aku melihat mereka. Ayahku duduk di kursi dekat jendela, terlihat lebih kecil dari yang kuingat. Kapan ayah menjadi begitu kurus? Dia berusia 72 tahun, tetapi selalu terlihat kuat, cakap, abadi seperti seharusnya seorang ayah. Sekarang dia terlihat lelah, bingung, jasnya menggantung padanya seperti milik orang lain. Ibu berdiri di atasnya berbicara dengan bisikan tajam yang dia gunakan ketika dia kesal. Ayah hanya mengangguk setuju. Tidak benar-benar terlibat. Aku mulai berjalan ke arah mereka ketika Bram mencegatku. "Hei, jangan sekarang," desisnya. "Ayah baik-baik saja. Jangan membuat keributan." Aku tidak membuat keributan. Aku ingin menyapa ayah. Nanti. Aku butuh kamu bergaul. Didit berpikir kamu mungkin kontak yang baik untuk beberapa klien tingkat bawahnya. Pekerjaan lanskap kecil semacam itu akan baik untukmu memiliki sesuatu di resumemu. Aku punya perusahaan, Bram. Aku punya resume. Ada banyak hal di dalamnya. Dia melambaikan tangannya dengan meremehkan. "Kau tahu maksudku, pengalaman nyata. Ayolah, jangan menyulitkan." Aku membiarkannya membawaku pergi karena aku terlalu terkejut untuk berdebat. Pekerjaan lanskap kecil, klien tingkat bawah, perusahaanku baru saja menyelesaikan proyek untuk rumah dinas gubernur. Tapi tentu, mari kita mulai dari yang kecil. Didit menunggu dengan senyum transplantasi rambut itu. Dia meluncurkan monolog tentang filosofi investasinya sementara aku secara mental menghitung berapa banyak portofolionya yang bisa kubeli secara langsung. Jawabannya adalah sebagian besar dari mereka. "Kau tahu, Rani," katanya, mencondongkan tubuh seperti berbagi rahasia. "Aku selalu tahu kamu punya potensi. Kamu hanya butuh arahan. Jika kamu tetap bersamaku, aku bisa membantumu menjadi sesuatu. Aku menjadi sesuatu tanpamu, Didit. Itulah intinya." Dia tertawa seolah aku bercerita. "Itu selalu menjadi masalahmu. Tidak ada pengertian tentang apa yang bisa kamu capai dengan bimbingan yang tepat." Aku hendak memberitahunya di mana dia bisa menaruh bimbingannya ketika aku mendengar suara Vanessa meninggi di atas kerumunan. Dia berbicara dengan sekelompok wanita di dekat bar dan dia tidak bersikap pelan tentang hal itu. "Oh Rani, dia manis, sungguh sedikit sederhana. Dia menggali lubang untuk mencari nafkah. Aku terus mengatakan pada Bram dia harus membantunya mencari karier nyata. Tapi kau tahu bagaimana keluarga, kau tidak bisa memilih mereka." Para wanita tertawa. Tawa sosial yang sopan, jenis yang setuju tanpa melakukan. Ibuku ada dalam kelompok itu. Dia tidak tertawa, tetapi dia juga tidak membelaku. Dia hanya menyeruput anggurnya dan mempelajari langit-langit seolah itu adalah arsitektur paling menarik yang pernah dilihatnya. Sesuatu di dalam diriku retak, bukan hancur. Aku sudah terlalu banyak berlatih untuk itu. Tapi retak seperti es sebelum menyerah. Aku butuh udara. Aku menyelinap keluar ke teras. Teras milikku yang dirancang perusahaanku. Udara malam sejuk dan aku bisa mencium aroma melati yang kami tanam di bedengan. Semua yang ada di luar sini adalah pekerjaanku, fisikku, kesuksesanku. Dan tidak ada seorang pun di dalam yang tahu. Saat itulah pria tua dari sebelumnya melangkah melewati pintu. Dia tinggi, mungkin akhir 60 komo, dengan rambut perak dan jenis kasual mahal yang mengatakan, "Aku tidak perlu mencoba lagi." Jam tangannya mungkin harganya lebih mahal daripada 3 tahun pertama penghasilan bisnisku digabungkan. Pekerjaan yang indah di luar sini, katanya, mengangguk kebedengan. Fitur airnya terutama, desain yang sangat canggih. "Terima kasih." Dia tersenyum. "Kamu yang melakukannya bukan? Teras ini. Saya mengenali gayanya dari Taman Kota Menteng. Ada artikel yang sangat bagus di Gria Asri." Aku mengerjap padanya. "Bagaimana Anda tahu tentang Taman Kota Menteng?" "Karena saya membaca dan karena proyek Anda memenangkan penghargaan desain nasional tahun lalu." Rani Anindita, pendiri Anindita Karya Asri. Dia mengulurkan tangannya. "Chandra Wijaya." Aku menjabatnya, masih bingung. Haruskah aku mengenalmu? Mungkin tidak. Saya pensiun sekarang. Menghabiskan 40 tahun di perbankan investasi. Saya tahu tipe abangmu. Dia tertawa kecil. Saya juga tahu perusahaannya. Perutku menegang. "Maksud Anda?"
Chandra melihat kembali melalui pintu kaca ke tempat Bram bekerja di ruangan itu. Senyum yang terlalu cerah itu melekat erat. "Abangmu dalam masalah," kata Chandra pelan. "Perusahaannya sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Penipuan sekuritas, merger yang dia rayakan malam ini bukanlah promosi. Itu adalah pintu keluar darurat. Dia mencoba melompat sebelum semuanya dipublikasikan. Aku merasakan tanah bergeser di bawahku. Itu tidak mungkin. Bram adalah anak emas. Kisah sukses." Ekspresi Chandra baik tapi serius. Penyelidikan telah berlangsung selama 8 bulan. Saya masih punya teman di industri. Firma yang dia ikuti pada dasarnya membeli kebisuan dia, tetapi mereka tidak tahu apa yang saya tahu. Dia berhenti. Dan saya menduga mereka juga tidak tahu apa yang kamu tahu. Apa yang aku tahu? Chandra mengangguk ke arah ayahku yang masih duduk sendirian di dekat jendela. Ayahmu terlihat khawatir, bingung. Apakah Bram membantunya dengan keuangannya? Retakan di dalam diriku melebar. Bagaimana Anda tahu itu? Saya tidak tahu. Tapi saya pernah melihat pola ini sebelumnya. Ketika orang menjadi putus asa, mereka mengambil dari orang-orang yang paling mempercayai mereka. Aku menatap ayahku melalui kaca. Ayah sempat menyebutkan uang menipis akhir-akhir ini. Aku berasumsi itu hanya ekonomi, mungkin beberapa investasi buruk. Tapi bagaimana jika itu lebih buruk? Chandra memberiku kartunya. Saya pikir kamu harus menyelidiki ini diam-diam. Dan jika kamu menemukan apa yang saya curigai, kamu harus tahu bahwa rumah kartu abangmu akan segera runtuh. Satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang terkubur di bawahnya. Dia meninggalkanku berdiri di terasku sendiri, dikelilingi oleh pekerjaanku sendiri dengan kepastian mengerikan yang tiba-tiba bahwa semua yang kupikir ku tahu tentang keluargaku salah. Bram bukan kisah sukses. Dia adalah penipu dan ayah mungkin adalah korbannya. Aku tidak tidur malam itu. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Kartu nama Chandra Wijaya di meja samping tempat tidurku seperti bom waktu. Penyelidikan federal, penipuan sekuritas. Kata-kata itu terus berputar di pikiranku seperti guntur di kejauhan. Sebagian dari diriku ingin percaya itu tidak benar. Bram sombong, tentu. Meremehkan, tentu saja. Bajingan kelas dunia yang telah mempermalukanku di depan 200 orang, jelas. Tetapi seorang kriminal, itu sepertinya terlalu berlebihan bahkan untuknya. Lalu aku teringat wajah ayah di pesta itu, kebingungan, cara jasnya menggantung terlalu longgar, cara ibu terus membentaknya seolah dia anak kecil yang tidak bisa dipercaya untuk berperilaku. Aku selalu punya naluri yang baik, kamu tidak bertahan dalam konstruksi tanpa belajar mempercayai nalurimu. Ketika seorang kontraktor berbohong tentang bahan, kamu merasakannya. Ketika seorang klien menyembunyikan masalah anggaran, kamu merasakannya. Ketika ada sesuatu yang salah, tubuhmu tahu sebelum otakmu menyusul. Tubuhku berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Pukul 6 pagi, aku menyerah untuk tidur dan melakukan apa yang selalu kulakukan ketika aku perlu berpikir. Aku mengemudi ke lokasi proyek. Kami berada di tengah memasang taman Jepang untuk seorang eksekutif teknologi di pinggiran kota dan menonton kru bekerja selalu menenangkanku. Aku duduk di trukku, Chevy Silverado berusia 10 tahun dengan 200.000 kilometer dan penyok di bak belakang dari saat mandorku secara tidak sengaja menabrak batu. Aku menyukai truk itu, sudah lunas. Berjalan dengan sempurna dan tidak peduli berapa banyak uang yang aku hasilkan, tidak seperti anggota keluarga tertentu yang bisa kusebutkan. Matahari pagi terbit di atas lokasi konstruksi dan aku membuat keputusan. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Pertama, aku menelepon Chandra Wijaya. Dia menjawab pada deringan kedua yang memberitahuku bahwa dia telah mengharapkan teleponku. Aku memintanya untuk memberitahuku semua yang dia ketahui tentang penyelidikan terhadap perusahaan Bram. Percakapan berlangsung 45 menit. Chandra berhati-hati untuk hanya berbagi apa yang secara teknis merupakan informasi publik atau pengetahuan umum di lingkaran keuangan, tetapi itu sudah cukup. Firma Bram telah memanipulasi pembukuan selama bertahun-tahun, menggelembungkan pengembalian, menyembunyikan kerugian, memindahkan uang untuk menutupi celah. Satuan Khusus Kejahatan Keuangan Polisi telah membangun kasus selama hampir setahun. Bram tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, dia berpotensi menghadapi tuntutan pidana. Tetapi Chandra juga mengakui dia tidak tahu segalanya. Urusan keluarga, keuangan pribadi, itu di luar cakupan saya. Tetapi saya tahu polanya, Rani. Ketika orang-orang ini mulai merasakan tekanan, mereka mencari sekoci. Dan biasanya sekoci itu milik orang-orang yang mempercayai mereka, orang-orang seperti ayah kita. Aku berterima kasih pada Chandra dan menutup telepon. Lalu aku duduk di trukku selama 20 menit lagi memperhatikan krunku memindahkan batu-batu besar ke posisinya, memikirkan langkah selanjutnya. Inilah sesuatu tentang diriku yang tidak pernah dipahami keluargaku.
Aku tidak membangun perusahaan 180 miliar rupiah secara kebetulan. Aku membangunnya dengan bersikap metodis, sabar, dan sangat teliti. Ketika aku mengambil proyek, aku merencanakan setiap detail. Ketika aku menghadapi masalah, aku mengumpulkan informasi sebelum bertindak. Ketika aku membuat keputusan, aku memastikan aku memiliki bukti untuk mendukungnya. Bram telah menghabiskan seluruh hidupnya meremehkanku. Dia pikir aku adalah adik bodoh yang beruntung dengan bisnis kecil. Dia tidak tahu apa yang akan datang. Langkah pertama adalah pengintaian. Aku menelepon ayah sore itu, menjaga suaraku santai. Ayah, hanya ingin memeriksa. Bagaimana kabarnya? Percakapan dimulai cukup normal. Dia berbicara tentang kebunnya. Ayah selalu suka berkeliaran di halaman. Mungkin dari situlah aku mendapatkan kecintaan pada menanam. Tetapi ketika aku bertanya tentang perjalanannya ke penasihat keuangan bulan lalu, suaranya berubah. Oh, itu. Bram yang mengurus semua itu sekarang. Dia bilang akan lebih mudah jika dia mengelola semuanya bersama, sesuatu tentang pengembalian yang lebih baik. Aku menjaga nadaku ringan meskipun lonceng alarm berdering di kepalaku. Itu baik darinya. Jadi, Bram punya akses ke akun ayah. Dia punya kuasa hukum, kata ayah, seolah itu adalah hal yang paling normal di dunia. Ibumu bersikeras. Dia bilang ayah semakin tua untuk menangani hal-hal yang rumit. Kuasa hukum. Abangku yang berusia 38 tahun memiliki kuasa hukum atas keuangan. Ayahku yang berusia 72 tahun dan tidak ada yang repot-repot memberitahuku. Aku mengakhiri panggilan dengan ucapan selamat tinggal yang ceria dan segera menelepon pengacaraku. Rati Puspita telah menjadi pengacara bisnisku selama 8 tahun. Dia menangani segalanya mulai dari sengketa kontrak hingga masalah karyawan. Dan dia orang terpintar yang kukenal dalam hal melindungi aset. Aku memberitahunya apa yang kucurigai. Dan dia terdiam lama. Rani, jika apa yang kamu katakan itu benar, ini bisa jadi penyalahgunaan keuangan lansia. Itu kejahatan serius. Aku tahu kamu harus berhati-hati di sini. Jika kamu salah, kamu bisa merusak hubungan keluargamu secara permanen. Dia berhenti. Jika kamu benar, abangmu bisa masuk penjara. Aku tahu itu juga. Ratih merekomendasikan seorang penyidik swasta yang pernah bekerja dengannya, seorang pria bernama Agus Saputra yang berspesialisasi dalam penipuan keuangan. Aku meneleponnya dalam waktu 1 jam. Agus kasar, lugas, dan sama sekali tidak terkesan dengan drama keluarga. Katakan saja apa yang kamu butuhkan dan saya akan menemukannya, katanya. Saya pikir abang saya telah mencuri dari ayah saya. Saya butuh bukti. Agus mengatakan dia akan memiliki informasi awal dalam waktu 2 minggu. Dia memperingatkanku bahwa aku mungkin tidak menyukai apa yang dia temukan. Saya siap untuk itu, kataku padanya. Tapi aku tidak siap. Tidak sepenuhnya. Sementara Agus menggali catatan keuangan, aku melakukan penelitian sendiri. Aku menelepon kantor penilai kota dan menemukan bahwa ada sertifikat tanggungan baru di rumah ayahku yang telah diajukan 6 bulan lalu. Ayah telah tinggal di rumah itu selama 35 tahun, memilikinya bebas dan jelas sejak aku di sekolah menengah. Sekarang, tiba-tiba, ada utang 3 miliar yang melekat padanya. Tanganku gemetar ketika aku menutup telepon. Aku juga menemukan sesuatu yang menarik tentang firma yang diduga akan digabungkan oleh Bram. Mereka sah, sukses, dihormati, tetapi mereka memiliki reputasi sangat berhati-hati tentang kemitraan. Mereka melakukan uji tuntas ekstensif, pemeriksaan latar belakang, audit keuangan, dan semua yang terkait, yang berarti mereka belum menyelesaikan penelitian mereka tentang Bram atau seseorang telah memberi mereka informasi yang tidak lengkap. Chandra menyebutkan dia masih memiliki kontak di industri. Aku bertanya-tanya seberapa besar pengaruh yang mungkin masih dimiliki oleh seorang pensiunan bankir investasi. 3 hari setelah pesta, aku mengemudi untuk mengunjungi orang tuaku bukan untuk menghadapi siapapun. Aku butuh lebih banyak bukti untuk itu. Aku hanya perlu melihat ayahku untuk menilai situasinya dengan mataku sendiri. Apa yang kutemukan membuat darahku dingin. Ayah lebih buruk daripada yang terlihat di pesta itu. Dia tampak bingung tentang hal-hal dasar. Hari apa sekarang? Apakah dia sudah makan siang? Ibu terus menjawab pertanyaan untuknya. Berbicara di atasnya seolah dia tidak ada di sana. Aku berhasil mengajak ayah sendirian selama beberapa menit saat ibu di dapur. Aku bertanya langsung padanya tentang keuangannya. Matanya menjadi keruh. Aku tidak tahu, Nak. Bram bilang semuanya baik-baik saja dan dia mengurusnya. Apakah ayah tahu berapa banyak uang di rekening pensiun ayah ya? Dia tidak bisa menjawab. Dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu bank mana rekeningnya berada lagi. Bram mengurus semuanya, dia mengulangi seperti mantra. Bram tahu apa yang dia lakukan.
Aku meninggalkan rumah orang tuaku hari itu dengan air mata di mataku dan amarah di hatiku. Abangku telah memanfaatkan kepercayaan ayah kami, pikirannya yang menua, keyakinannya bahwa keluarga tidak akan pernah menyakitinya. Bram telah membangun karirnya dengan terlihat pintar sementara orang lain melakukan pekerjaan nyata. Sekarang dia membangun dana pelariannya di atas tabungan hidup ayah kami. 2 minggu kemudian, Agus Saputra menelepon dengan laporannya. Kerusakannya lebih buruk dari yang kubayangkan. Selama 2 tahun terakhir, Bram telah mentransfer 500 juta dari rekening ayah ke rekeningnya sendiri. Dia mengambil pinjaman terhadap rumah tanpa ayah sepenuhnya memahami apa yang dia tanda tangani. Dia bahkan mencairkan polis asuransi jiwa yang seharusnya menjadi milik ibu jika sesuatu terjadi pada ayah. Total pencurian, lebih dari setengah miliar rupiah. Ayahku bekerja 40 tahun sebagai teknisi listrik. Dia menabung dengan hati-hati, hidup sederhana, membangun sarang yang dimaksudkan untuk menopang dia dan ibu melalui tahun-tahun terakhir mereka, dan Bram telah mencuri hampir semuanya. Aku duduk di kantorku dengan laporan Agus di tangan melihat perusahaan yang kubangun dari nol. 47 karyawan bergantung padaku. Miliaran kontrak, reputasi yang kudapatkan melalui keringat dan tekad, dan ribuan jam kerja keras. Bram tidak pernah bekerja sehari seperti itu dalam hidupnya. Dia hanya mengambil dan mengambil dan mengambil, tetapi pengambilannya akan berhenti. Aku menelepon Ratih. Lalu aku menelepon Chandra. Lalu aku menelepon kontak yang kubuat 3 tahun lalu ketika perusahaanku melakukan lansekap untuk gedung pemerintah di pusat kota, seorang pria bernama Bima yang bekerja di divisi kejahatan keuangan polisi khusus. Bram pikir dia yang pintar di keluarga kami. Dia akan segera mengetahui betapa salahnya dia. 3 minggu berikutnya adalah yang paling fokus dalam hidupku. Dan mengingat aku pernah mengelola 17 proyek konstruksi secara bersamaan selama krisis rantai pasokan, itu berarti sesuatu. Aku mendirikan apa yang kusebut ruang perang di kantor rumahku. Laporan keuangan Agus Saputra, laporan bank, catatan properti, garis waktu setiap transaksi mencurigakan yang dilakukan Bram. Aku menutupi seluruh dinding dengan dokumen dan catatan tempel, seperti semacam papan Pinterest bertema balas dendam. Kucingku, Biskuit, sangat khawatir dengan kondisi mentalku. Dia terus duduk di dokumen paling penting dan mengeong padaku seperti dia mencoba melakukan intervensi. Tetapi Biskuit tidak mengerti penipuan keuangan yang rumit, jadi aku mengabaikan pendapat profesionalnya. Bima dari polisi khusus lebih membantu daripada kucingku. Ketika aku meneleponnya dengan apa yang kutemukan, ada jeda panjang di telepon. Mbak Rani, katanya akhirnya Anda mengerti bahwa apa yang Anda jelaskan adalah kejahatan terpisah dari apa yang sudah kami selidiki. Penipuan sekuritas adalah satu hal, tetapi mencuri dari pria 72 tahun dengan fungsi kognitif yang menurun, itu adalah penyalahgunaan keuangan lansia. Bima memintaku untuk mengirim semua yang kumiliki, laporan Agus, catatan bank, sertifikat tanggungan, semuanya. Dia berjanji untuk meninjaunya secara pribadi dan menghubungiku kembali dalam seminggu. Sesuai janjinya, dia menelepon 6 hari kemudian. Kami sangat tertarik untuk menindaklanjuti ini, katanya. Tuntutan penyalahgunaan lansia akan menjadi tingkat negara bagian. Tetapi mengingat tumpang tindih dengan penyelidikan federal kami dapat berkoordinasi. Namun, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Abang Anda sudah menjadi orang yang berkepentingan dalam kasus kami. Jika dia panik dan lari, kita kehilangan segalanya. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Bima menjelaskan bahwa polisi khusus telah membangun kasus mereka terhadap perusahaan Bram selama berbulan-bulan. Mereka memiliki bukti penipuan sekuritas, laporan palsu, dan dana klien yang disalahgunakan. Bram bukan dalangnya. Kehormatan itu milik bosnya, tetapi dia cukup terlibat untuk menghadapi tuntutan serius. Masalahnya adalah waktu. Mereka ingin menangkap pemain kunci secara bersamaan untuk mencegah siapapun menghancurkan bukti atau melarikan diri. Buktiku tentang pencurian dari ayah menambahkan dimensi lain. Tapi itu juga memperumit segalanya. Kami membutuhkan lingkungan yang terkontrol, kata Bima. Di suatu tempat kami tahu dia akan berada. Di suatu tempat kami dapat berkoordinasi dengan otoritas lokal. Saat itulah aku teringat pengumuman Bram di pesta itu. Dia merencanakan makan malam keluarga di restoran kelas atas bulan depan. Perayaan merger dengan mitra bisnis barunya yang hadir. Bagaimana jika saya memberitahu Anda persis di mana dia akan berada? Kataku. Pada malam tertentu dikelilingi oleh semua orang yang dia coba buat terkesan. Bima terdiam sejenak. Lalu dia berkata, ceritakan lebih banyak. Selama 2 minggu berikutnya, aku menjadi adik yang paling suportif di dunia. Aku menelepon Bram untuk mengucapkan selamat atas merger. Aku mengirim bunga kepada Vanessa dengan catatan yang mengatakan aku sangat senang untuk mereka. Aku bahkan menelepon ibuku dan menyarankan agar kita semua berkumpul untuk merayakan kesuksesan Bram dengan benar. Ibu curiga pada awalnya. Sejak kapan kamu peduli dengan karier Bram?
Aku sudah memikirkan apa yang ibu katakan, kataku hampir tersedak oleh kata-kataku sendiri. Tentang lebih mendukung, tentang menghargai apa yang telah dicapai Bram. Aku ingin berusaha lebih keras. Ibu praktis meleleh melalui telepon. Oh Rani, itu sangat dewasa darimu. Bram akan sangat senang. Bram memang senang. Sangat senang sehingga dia meneleponku sendiri. Yang tidak terjadi dalam waktu sekitar 3 tahun. Rani, ini bagus katanya. Sangat bagus. Aku senang kamu akhirnya berubah pikiran. Makan malam ini akan penting. Mitra baruku akan ada di sana. Aku butuh keluarga untuk membuat kesan yang baik. Aku akan bersikap terbaik, janjiku. Apa yang tidak kusebutkan adalah bahwa Chandra Wijaya juga akan hadir. Aku menelponnya sehari setelah Bima dan aku membuat rencana kami. Chandra senang membantu. Saya sudah menunggu 40 tahun untuk melihat seseorang seperti abangmu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, kata Chandra. Anggap saja saya sebagai plus 1 Anda. Chandra juga membuat beberapa panggilan telepon strategis ke kontaknya di firma yang akan digabungkan oleh Bram. Dia tidak memberitahu mereka segalanya, hanya cukup untuk membuat mereka gugup, hanya cukup untuk membuat mereka mengajukan pertanyaan. Hanya cukup untuk memastikan bahwa ketika kebenaran terungkap, mereka akan siap untuk lari ke pintu keluar. Restoran yang dipilih Bram disebut Carmichael's. Taplak meja putih, steak mahal, tempat di mana mereka menilai kamu karena memesan ayam. Aku sebenarnya pernah melakukan konsultasi lanskap untuk mereka 2 tahun lalu. Mereka memiliki teras taman yang indah yang kurancang pro bono sebagai imbalan untuk diskon seumur hidup pada daftar anggur mereka. Hidup adalah tentang membuat investasi strategis. Aku berkoordinasi dengan Bima tentang waktu. Polisi khusus akan memiliki agen dengan pakaian preman yang ditempatkan di restoran. Mereka tidak akan membuat keributan. Ini bukan film. Mereka akan menunggu sinyal dariku lalu mendekati Bram dengan tenang dan memintanya untuk melangkah keluar. Profesional, terkontrol, menghancurkan. Tapi pertama, aku punya satu persiapan lagi. Aku menghabiskan seluruh akhir pekan dengan akuntanku meninjau keuanganku. Perusahaanku bernilai 180 miliar rupiah. Tabungan pribadiku, investasi dan properti berjumlah 45 miliar lainnya. Aku, dengan ukuran yang masuk akal kaya, aku tidak pernah merasa kaya. Aku masih mengendarai truk lamaku. Masih memakai sepatu bot kerja hampir setiap hari. Masih mendapatkan tanah di bawah kukuku secara teratur. Uang tidak pernah menjadi intinya bagiku. Membangun sesuatu adalah intinya. Menciptakan sesuatu yang indah dari bahan mentah dan kerja keras. Itulah yang penting. Tetapi uang akan menjadi sangat penting karena aku akan menggunakan milikku untuk memperbaiki apa yang telah dirusak Bram. Aku mendirikan dana perwalian untuk perawatan ayahku. Aku mengatur untuk melunasi sertifikat tanggungan palsu di rumahnya. Aku menghubungi seorang pengacara hukum lansia tentang pembentukan perwalian yang tepat untuk mencegah siapapun mengeksploitasinya lagi. Ketika ini selesai, ayah akan dilindungi, ibu akan diurus, dan Bram akan menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Malam sebelum makan malam ponselku berdering. Itu Bram. Suaranya berbeda, tegang, hampir putus asa. Rani, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Dan aku butuh kamu untuk tidak bertanya. Ada apa? Aku perlu meminjam uang. Hanya 500 juta. Aku akan membayarmu kembali dalam sebulan. Aku bersumpah. Aku menjaga suaraku netral meskipun jantungku berdebar kencang. 500 juta rupiah, Bram, itu banyak uang. Aku tahu. Tapi aku dalam masalah ketat. Beberapa investasi tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Ini sementara. Merger akan menyelesaikan segalanya. Aku hanya perlu melewati beberapa minggu ke depan. Dia takut. Aku bisa mendengarnya dalam suaranya. Anak emas itu akhirnya menyadari bahwa rumah kartunya bergoyang diterpa angin. Aku pura-pura mempertimbangkannya. Itu benar-benar banyak, Bram. Aku tidak yakin aku punya uang tunai sebanyak itu hanya tergeletak di sekitar. Ayolah, Rani. Aku tahu kamu baik-baik saja dengan bisnis kecilmu. Kamu pasti punya tabungan. Bisnis kecilmu. Bahkan sekarang, bahkan ketika dia memohon uang kepadaku, dia tidak bisa menahan diri untuk merendahkan. Biar kupikirkan, kataku. Kita bisa bicara lebih banyak di makan malam besok. Dia berterima kasih padaku dengan deras, yang merupakan yang pertama. Bram tidak pernah berterima kasih padaku untuk apapun dalam hidupnya. Aku menutup telepon dan duduk dalam kegelapan ruang tamuku. Biskuit mendengkur di pangkuanku. Besok semuanya akan berubah. Bram pikir dia akan mendapatkan makan malam keluarga yang suportif dan pinjaman 500 juta rupiah dari adik perempuannya yang bau lumpur. Apa yang dia dapatkan adalah akhir dari semua yang dia bangun di atas kebohongan. Aku menggaruk biskuit di belakang telinganya. Kau tahu, kucing. Balas dendam memang hidangan yang paling enak disajikan di restoran dengan diskon anggur seumur hidup.
Biskuit tidak menanggapi, dia lebih pendengar daripada teman bicara. Carmichael's indah malam itu. Pencahayaan lembut, bunga segar di setiap meja, dengungan percakapan mahal memenuhi udara. Aku mengenakan gaun terbaikku, gaun biru tua sederhana yang kubeli untuk upacara penghargaan industri 2 tahun lalu. Sepatu hak yang tidak membuatku ingin menangis. Perhiasan sungguhan. Bram bahkan tidak menyadarinya. Rani, kamu di sana katanya ketika aku masuk sudah memindai ruangan untuk seseorang yang lebih penting untuk diajak bicara. Kamu terlihat baik-baik saja. Dengar, sudahkah kamu memikirkan apa yang kita diskusikan? Kita bisa bicara nanti, kataku. Setelah makan malam jangan jadikan ini tentang uang. Dia praktis bergetar karena frustrasi tetapi memaksakan senyum. Benar, benar. Keluarga, dulu. Ruang makan pribadi sudah mulai terisi. Mitra baru Bram dari firma Merger. 2 eksekutif rapi bernama Richard dan Sandra yang terlihat seperti mereka diproduksi di laboratorium untuk kebosanan korporat maksimum. Vanessa berkilauan dalam gaun yang mungkin harganya lebih mahal daripada pendapatan bisnis tahun pertamaku. Ibu Agung dalam ketidaksetujuannya, ayah terlihat bingung tetapi senang untuk disertakan. Dan Didit, karena tentu saja Didit ada di sana, masih mengejar Bram. Masih memamerkan transplantasi rambut yang disayangkan itu. Masih yakin dia orang terpintar di ruangan manapun. Dia langsung menuju kepadaku. Rani, wow, kamu dandan dengan baik. Aku hampir tidak mengenalimu tanpa tanah. Terima kasih Didit, aku hampir tidak mengenalimu dengan rambut itu. Dia menyentuh kepalanya dengan sadar diri. Ini perawatan baru, sangat mutakhir. Itu memang sesuatu, aku setuju. Chandra Wijaya tiba tepat waktu, terlihat terhormat dengan setelan arang. Dia berjabat tangan dengan Richard dan Sandra yang jelas mengenali nama dan reputasinya. Mata mereka melebar. Chandra Wijaya, kata Richard. Saya tidak tahu Anda akan ada di sini. Chandra tersenyum menyenangkan. Saya teman lama keluarga Anindita. Rani mengundang saya. Wajah Bram berubah beberapa warna secara berurutan. Dia tidak tahu aku mengenal Chandra. Dia tentu tidak menyangka aku mengundang bangsawan industri ke makan malamnya. Itu bagus, Bram berhasil. Semakin banyak, semakin meriah. Kami duduk. Anggur dituangkan. Makanan pembuka tiba. Bram berdiri untuk membuat toastnya. Terima kasih semua sudah datang ke sini malam ini, ia memulai. Senyum angkuh yang akrab itu melekat erat. Merger ini mewakili segalanya yang telah saya perjuangkan. Babak baru. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras dan keputusan cerdas selalu membuahkan hasil. Dia menunjuk ke sekeliling meja. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang paling penting. Istri saya yang cantik, ibu saya yang luar biasa, mitra baru saya yang saya tahu akan membawa kita menuju kesuksesan yang luar biasa. Dia berhenti, menatapku, dan bahkan adikku yang akhirnya belajar menghargai seperti apa kesuksesan nyata itu. Beberapa dari kita bekerja dengan tangan kita. Beberapa dari kita bekerja dengan pikiran kita. Saya selalu percaya bahwa pikiran adalah alat yang lebih berharga. Tawa sopan di sekitar meja. Ibu berseri-seri, ayah terlihat bingung, Vanessa menyeringai, dan Didit. Didit benar-benar mengedipkan mata padaku seolah kami berbagi lelucon dengan mengorbankan diriku. Aku tersenyum tenang dan menyeruput anggurku. Bram melanjutkan pidato ucapan selamat dirinya selama 5 menit lagi. Suaranya percaya diri, tetapi aku melihat tangannya sedikit gemetar. Mitra Merger terus bertukar pandang. Chandra mengawasi semuanya dengan perhatian sabar dari seorang pria yang pernah melihat pertunjukan ini sebelumnya. Akhirnya, Bram mengangkat gelasnya untuk masa depan. Untuk masa depan. Semua orang menggemakan. Saat itulah Chandra berdeham. Sebelum kita minum untuk itu, katanya, berdiri perlahan. Saya pikir ada sesuatu yang harus dilihat oleh mitra baru Anda. Dia menarik folder dari tasnya dan menyelipkan di seberang meja ke Richard dan Sandra. Wajah Bram memucat. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Suara Chandra tenang, hampir lembut. Ini adalah hasil dari audit awal. Sesuatu yang diminta mitra baru Anda diam-diam minggu lalu setelah saya menyarankan mereka mungkin ingin melihat pembukuan lebih dekat. Richard membuka folder. Ekspresinya berubah dari ingin tahu menjadi ngeri dalam waktu sekitar 3 detik. Bram, katanya perlahan, apa ini? Angka-angka ini tidak cocok dengan apa yang kamu tunjukkan kepada kami. Ketidakberesan ini. Itu kesalahan, kata Bram, suaranya meninggi. Itu angka lama. Situasi saat ini sama sekali berbeda. Sandra membaca di atas bahu Richard. Ini menunjukkan pemalsuan sistematis yang kembali 3 tahun. Ada pelanggaran OJK di mana-mana. Ruangan menjadi sunyi. Setiap mata tertuju pada Bram. Dan kemudian ponselnya berdering.
Dia meraihnya seperti orang tenggelam yang meraih pelampung. Halo. Wajahnya memutih. Maksudmu apa? Mereka ada di rumahku. Surat perintah apa? Dia mendongak dengan mata liar. Dan saat itulah dia menyadari dua orang yang diam-diam memasuki ruang makan. Seorang pria dan seorang wanita. Profesional, tenang, mengenakan setelan yang berteriak aparat pemerintah. Bramantyo Anindita, kata pria itu. Saya agen Bima dari Satuan Khusus Kejahatan Keuangan. Kami punya beberapa pertanyaan untuk Anda mengenai penipuan keuangan dan penyalahgunaan dana. Kami ingin Anda ikut dengan kami. Mulut Bram terbuka dan tertutup seperti ikan. Ini gila, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Agen wanita mengeluarkan dokumen. Kami juga memiliki surat perintah terkait dengan penyalahgunaan keuangan lansia, khususnya transfer dana yang tidak sah dari rekening Bapak Harun Anindita, ayah Anda. Ayah mendongak mendengar namanya. Apa yang terjadi? Wajah ibu membeku. Vanessa menjadi benar-benar diam, gelas sampahnya tergantung di tengah jalan menuju bibirnya. Bram menoleh ke arahku, matanya berkobar. Kamu yang melakukan ini. Aku berdiri perlahan, merapikan gaunku. Tidak, Bram, kamu yang melakukan ini. Aku hanya memastikan semua orang mengetahuinya. Aku berbicara kepada meja, menjaga suaraku stabil. Abangku telah mencuri lebih dari 500 juta dari ayah kami selama 2 tahun terakhir. Dia mengambil pinjaman terhadap rumah ayah tanpa persetujuan ayah yang diinformasikan. Dia mengeksploitasi kepercayaan dan kesehatan ayah kami yang menurun untuk mendanai gaya hidupnya sementara perusahaannya runtuh di sekitarnya. Aku melihat Richard dan Sandra. Manajer Anda akan menjadikan Anda aksesori untuk penipuannya. Chandra telah melakukan kebaikan kepada Anda. Aku melihat ibu. Ibu menempatkannya sebagai penanggung jawab keuangan ayah karena ibu pikir dia adalah yang sukses. Ibu pikir aku hanyalah adik yang bau lumpur tanpa pekerjaan nyata. Dan akhirnya aku menatap Bram. Aku memiliki perusahaan senilai 180 miliar. Aku punya 47 karyawan. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan kota senilai 60 miliar. Aku telah dimuat di majalah Gria Asri. Aku memenangkan penghargaan desain nasional. Dan aku tidak pernah memberitahu kalian karena aku ingin kalian mencintaiku apa adanya, bukan apa nilaiku. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tapi kalian tidak, lanjutku. Kalian mempermalukanku, kalian meremehkanku. Dan yang terburuk dari semua, kamu mencuri dari pria yang menghabiskan 40 tahun bekerja untuk memberi kita kehidupan yang baik. Wajah Bram hancur. Rani, tolong, kamu harus membantuku. Kamu harus memberitahu mereka ini salah paham. Agen Bima melangkah maju. Tuan, kami butuh Anda ikut dengan kami sekarang. Saat mereka membawa Bram keluar dari ruang makan, dia melihat kembali padaku untuk terakhir kalinya. Masker anak emasnya benar-benar hilang. Dia hanya terlihat kecil, takut, menyedihkan. Aku tidak merasakan kepuasan, tidak ada kemenangan, hanya kesedihan yang mendalam dan lelah. Tapi aku juga merasakan sesuatu yang lain, kelegaan. Karena akhirnya setelah 34 tahun, kebenaran terungkap. Vanessa berdiri tiba-tiba, hampir menjatuhkan kursinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Aku butuh pengacara, katanya saat dia melarikan diri dari ruangan. Dan pengacara perceraian. Didit duduk membeku, mulutnya terbuka. Dia hampir menginvestasikan uangnya dengan Bram. Dia hampir mengikatkan dirinya pada seorang kriminal federal. Dia menatapku seolah dia melihatku untuk pertama kalinya. Kamu benar-benar punya perusahaan 180 miliar rupiah. Selamat tinggal, Didit. Aku berjalan ke ayahku dan memegang tangannya. Dia menatapku dengan air mata di matanya. Rani, bisiknya. Ayah sangat menyesal. Ayah tidak tahu. Ayah mempercayainya. Aku tahu ya, itu bukan salah ayah. Aku akan mengurus semuanya sekarang. Dia meremas tanganku. Kamu selalu yang baik. Ayah seharusnya melihatnya. Kami duduk di sana bersama sementara kekacauan berputar-putar di sekitar kami. Ibu menangis. Richard dan Sandra membuat panggilan telepon tergesa-gesa. Chandra diam-diam menghabiskan anggurnya dengan suasana seorang pria yang telah melihat banyak kerajaan jatuh. Di luar, Bram sedang dibantu masuk ke mobil tanpa tanda. Belum diborgol, tapi kariernya, reputasinya, pernikahannya, kebebasannya, semuanya sudah berakhir. Adik yang bau lumpur itu telah menang. 1 bulan kemudian, aku berdiri di lokasi konstruksi di cahaya pagi, mengawasi krunku memasang fitur air terakhir untuk proyek kawasan pesisir pusat kota. Udara berbau seperti tanah segar dan kemungkinan. Sepatuku berlumpur, tanganku kotor, dan aku tidak pernah merasa lebih menjadi diriku sendiri. Penangkapan Bram telah menjadi berita lokal meskipun aku menolak semua permintaan wawancara.
Tuntutan federal untuk penipuan sekuritas sedang berlanjut di samping tuntutan negara bagian untuk penyalahgunaan keuangan lansia. Asetnya dibekukan, perusahaan lamanya telah runtuh sepenuhnya. Merger jelas batal. Vanessa mengajukan gugatan cerai 48 jam setelah makan malam. Aku dengar dia sudah berkencan dengan salah satu pengacara perceraiannya. Beberapa orang benar-benar mendarat dengan kaki mereka. Didit telah meneleponku 2 kali, meninggalkan pesan suara yang semakin putus asa tentang bagaimana dia selalu percaya padaku dan mungkin kita bisa minum kopi kapan-kapan. Aku menghapus kedua pesan tanpa menanggapi. Beberapa jembatan tidak layak dibangun kembali. Mereka layak ditonton terbakar dari jarak aman dengan segelas anggur yang enak. Uang yang dicuri Bram dari ayah sedang dipulihkan melalui proses hukum. Tapi aku tidak menunggu itu. Aku segera melunasi sertifikat tanggungan palsu di rumah orang tuaku. Aku mendirikan dana perwalian untuk perawatan ayah dengan danaku sendiri. Aku mempekerjakan perawat paruh waktu untuk membantu ibu mengelola kebutuhannya. Penurunan kognitif ayah nyata, tetapi dia melakukan lebih baik sekarang setelah stres kebingungan keuangannya hilang. Dia menghabiskan sebagian besar hari di kebunnya berkeliaran dengan tanaman tomatnya, sesekali meneleponku untuk mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. Panggilan-panggilan itu adalah bagian terbaik dari mingguku. Aku dan ibu melakukan percakapan rumit beberapa hari setelah makan malam. Dia tidak meminta maaf. Itu bukan gayanya, tetapi dia mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. Ibu tidak pernah mengerti apa yang kamu lakukan, dia mengakui. Sepertinya kamu hanya bermain di tanah. Bram menjelaskan hal-hal dengan cara yang bisa ibu mengerti. Angka, gelar, hal-hal yang terdengar mengesankan. Dia berhenti, ibu seharusnya lebih banyak bertanya padamu. Itu bukan pengampunan, tetapi itu adalah permulaan. Aku dan Chandra Wijaya makan siang sekali seminggu sekarang. Dia menjadi seperti mentor, menawarkan nasihat bisnis dan memperkenalkanku pada kontak yang dapat membantu Anindita Karya Asri tumbuh lebih jauh. Dia bilang menonton kejatuhan Bram adalah hiburan terbesar yang dia miliki sejak pensiun. Pria itu punya selera humor yang gelap. Aku menghargainya. Ponselku bergetar. Pesan teks dari mandorku. Fitur air sudah siap untuk tes terakhirnya. Aku berjalan ke panel kontrol dan membalik saklar. Air menyembur dalam busur sempurna, menangkap sinar matahari pagi, menciptakan pelangi kecil dalam kabut. Kru bersorak. Beberapa dari mereka menepuk punggungku. Inilah yang kubangun. Bukan hanya air mancur dan taman, tetapi perusahaan yang penuh dengan orang-orang yang mempercayaiku. Proyek yang akan bertahan selama beberapa dekade. Keindahan yang diciptakan dari bahan mentah dan kerja keras dan tekad keras kepala. Bram telah menghabiskan karirnya mengocok uang di sekitar spreadsheet, tidak menciptakan apa-apa, tidak membangun apa-apa, tidak membantu siapapun. Dan pada akhirnya dia kehilangan segalanya. Aku menghabiskan karierku mendapatkan tanah di bawah kukuku, menciptakan ruang yang membawa kegembiraan bagi orang-orang, membangun sesuatu yang nyata, dan pada akhirnya aku memiliki semua yang penting. Ponselku berdering. Klien baru ingin membahas proyek komersial senilai 45 miliar rupiah. Aku melihat ke bawah pada sepatu botku yang berlumpur, tangan berkulit kapalku, krunya merayakan instalasi sukses lainnya. Beberapa orang menghabiskan begitu banyak waktu meremehkan orang lain, mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka berdiri di atas pasir hisap. Aku menjawab telepon dengan senyum. Ini Rani Anindita. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih banyak telah menyimak kisah ini. Jika Anda terinspirasi oleh kekuatan Rani dalam menghadapi tantangan keluarga dan membangun kesuksesannya sendiri, silakan like video ini dan bagikan di kolom komentar. Apa satu hal yang Anda yakini sebagai kesuksesan nyata dalam hidup? Mari kita sebarkan pesan tentang kerja keras dan integritas. Sampai jumpa di kisah berikutnya.